Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Di sini kami dari mahasiswa Apoteker UHAMKA akan melakukan promosi kesehatan yang berjudul Gunakanlah Obat dengan Benar. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Ada saya sendiri, Alvin Integra, ada Adesi, ada Juhairo, ada Feni, Neta, dan juga Bagastian. Tentang penggunaan obat dengan benar. Di sini, apakah sudah ada yang tahu obat itu berfungsi untuk apa? Ya, obat itu berfungsi sebagai pencegahan, berfungsi sebagai pemulihan, berfungsi sebagai pengobatan, dan berfungsi sebagai peningkatan kesehatan di dalam kehidupan kita. Obat sebagai pencegahan gunanya untuk mencegah terjadinya penyakit atau keadaan tidak stabil di dalam tubuh kita, maka kita gunakan obat. Yang kedua, obat digunakan sebagai pemulihan ketika tubuh kita merasa sakit, tubuh kita merasa berat, tubuh kita merasa tidak enak, kita gunakan obat. Dan di sini obat sebagai pengobatan itu sendiri. Ketika kita merasa tidak enak badan, ketika kita terjatuh sakit, ketika kita dirawat di dalam rumah sakit, kita gunakan obat itu sendiri. Kemudian obat sebagai peningkatan kesehatan. Obat sebagai peningkatan kesehatan kita gunakan agar tubuh kita terhindar dari yang namanya penyakit, yang namanya virus, yang namanya bakteri, agar kita bisa sehat selalu. Kemudian di dalam promosi kesehatan ini kita akan memperkenalkan yang namanya 5O. 5O itu apa sih? Sudah ada yang tahu? Ya, 5O itu adalah obat ini apa kandungannya? Yang pertama, obat ini apa kandungannya? Jadi, selama teman-teman mengenal obat, tolong cari tahu kandungannya. Teman-teman menggunakan obat, teman-teman ingin sehat, cari tahu kandungan obat itu apa. Agar kan teman-teman di sini tahu tujuannya, nanti teman-teman bisa tahu apa khasiatnya. Yang kedua, obat ini apa khasiatnya? Yang tadi saya bilang, setelah kita tahu nama obat, kita akan tahu khasiat obat tersebut, sehingga tidak akan salah dalam penggunaan obat. Yang ketiga, dosis. Dosis itu apa sih? Dosis itu adalah takaran yang tepat agar obat tersebut dapat digunakan dengan baik. Setelah teman-teman tahu nama obat, tahu khasiatnya, teman-teman akan tahu dosisnya. Setelah itu adalah cara penggunaan. Cara penggunaan obat itu sendiri seperti apa? Apakah obat itu harus dilarutkan terlebih dahulu? Apakah obat itu diminum secara langsung? Ataukah obat itu bisa disuntikan juga? Gitu. Yang kelima adalah efek samping. Ketika teman-teman semua meminum obat, ketika teman-teman mengkonsumsi obat, biasanya akan ada terjadi beberapa efek samping di luar dari kemampuan obat itu sendiri untuk menyembuhkan kita. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adesi. Terima kasih. Nah, untuk kasus selanjutnya itu ada penggunaan salah obat. Nah, di sini kita kutip dari Detik Health, Prikasa Cilegon, dia tuh kecanduan obat sakit kepala yang sudah ia konsumsi selama 29 tahun. Dari usia dia tuh, dimulai dari usia dia tuh 26 tahun. Acep atau Ming ini, dia tuh meminum obat sehari itu 1-2 jam minimal tuh 10 butir per hari. Yang awalnya tadi Ming ini mengonsumsi obat hanya untuk meredakan sakit kepala, tetapi karena dikonsumsinya terus-menerus hampir setiap hari selama 29 tahun, akhirnya dia kecanduan obat sakit kepala tersebut. Satu kasus lagi yang terjadi di Bengkulu Selatan, di mana para remajanya menggunakan obat batuk untuk mabuk. Oke, sahabat sehat semuanya, ada beberapa hal yang harus kita ketahui agar terhindar dari bahaya obat, yaitu dapatkan obat dengan benar, gunakan obat dengan benar, simpan obat dengan benar, dan buang obat dengan benar. Untuk mempermudah mengingat, maka bisa kita singkat dengan DAGUSIBU. Kembali pada poin yang pertama, yaitu dapatkan obat dengan benar. Di mana sahabat sehat bisa mendapatkan obat dengan benar, yaitu di apotik, rumah sakit, atau di puskesmas, atau di toko obat berizin. Kenapa di tempat-tempat tersebut? Karena tempat tersebut itu sudah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan sudah dinyatakan legal. Obat yang
sahabat sehat dapatkan, alangkah baiknya sahabat sehat cek kembali kondisinya, apakah kondisinya baik atau kondisinya tidak baik. Selanjutnya, sahabat sehat harus mengetahui ada beberapa obat yang bisa didapatkan tanpa resep dokter, yang bisa didapatkan dengan resep dokter berdasarkan penggolongannya, yaitu ada obat dengan lingkaran berwarna hijau menandakan bahwa obat tersebut termasuk ke dalam golongan obat bebas. Obat golongan ini bisa dibeli dan didapatkan tanpa resep dokter di apotik. Selanjutnya, obat dengan lingkaran berwarna biru tua itu menandakan golongan obat bebas terbatas. Golongan obat bebas terbatas ini bisa kita dapat atau kita beli di apotik tanpa resep dokter. Selanjutnya ada obat dengan lingkaran berwarna merah dan ada huruf K di dalamnya berwarna hitam, maka menandakan bahwa obat ini termasuk ke dalam golongan obat keras dan psikotropika. Golongan obat keras dan psikotropika ini bisa kita beli atau dapatkan di apotik dengan resep dokter. Selanjutnya ada obat dengan lingkaran berwarna putih dan garis tepi berwarna merah. Ada palang merah di dalamnya, maka obat ini menandakan golongan obat narkotika. Golongan obat narkotika ini bisa dibeli atau didapatkan di apotik dengan resep dokter. Obat bisa dibeli di apotik luar puskesmas atau dalam puskesmas atau di dalam rumah sakit ataupun di luar rumah sakit. Berikut adalah penandaan kemasan pada obat yang wajib sobat sehat ketahui. Yang pertama tentu nama obat dan nama dagangnya. Kemudian yang kedua bisa kita lihat nama produsennya, dari mana sih obat tersebut diproduksi. Kemudian yang ketiga komposisi obatnya, apa saja kandungan yang ada di dalamnya. Kemudian yang keempat, bagaimana sih tata cara penggunaan obatnya. Yang kelima, sobat sehat juga perlu lihat peringatan dan efek samping obat. Lalu yang terpenting juga adalah batas kadaluarsa sebelum sobat sehat mengkonsumsi obat tersebut. Kemudian perlu diperhatikan juga nomor batch-nya, lalu penandaan golongan obatnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian dilihat juga nomor registrasi obatnya. Nah, tidak kalah penting nih sobat sehat melakukan pemeriksaan kualitas kemasan pada obat. Pertama, dari segel obatnya. Apakah segel obatnya masih utuh atau sudah tidak tersegel? Kemudian yang kedua, dari keutuhan kemasan. Apakah kemasannya masih utuh atau bahkan terjadi kebocoran? Itu perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, dari desain kemasannya. Bisa dilihat dari segi warna, ukuran tulisan, logo, gambar, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, dari kualitas printingnya. Biasanya obat-obat palsu, kualitas printingnya warnanya jauh lebih pudar dibandingkan obat yang asli. Kemudian yang kelima, kerapihan kemasan. Juga bisa dilihat dari potongan-potongan brosurnya. Selanjutnya, gunakan obat dengan benar ya. Sobat sehat harus memastikan apakah obat yang akan dikonsumsi sudah betul. Kemudian yang kedua, pastikan obat dalam keadaan baik, kondisinya baik, tidak bocor, tidak kotor, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, peringatan dalam kemasan juga wajib dibaca sebelum kita mengkonsumsinya ya. Kemudian yang keempat, pastikan apakah obat tersebut langsung dapat diminum atau butuh perlakuan khusus, seperti contoh tablet CDR. Tablet CDR harus dilarutkan terlebih dahulu di dalam air, tidak bisa langsung diminum. Kemudian yang terakhir, gunakan obat sesuai dengan ketentuan. Berikut adalah penandaan peringatan obat bebas terbatas. P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. P nomor 2, awas obat keras hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Contohnya albotil, betadine gargle. Dan P nomor 3, hanya untuk bagian luar badan seperti salep, krim, dan lain sebagainya. P nomor 4, hanya untuk dibakar. P nomor 5,
tidak boleh ditelan. Dan P nomor 6, obat wasir jangan ditelan. Yang selanjutnya adalah, sebelum sobat sehat mengkonsumsi suatu obat, maka perlu diperhatikan beberapa informasi pentingnya untuk menghindari sobat sehat dari kesalahan minum obat. Yang pertama adalah, baca cara penggunaan dan lihat tanggal kadaluarsa obat tersebut untuk memastikan bahwa obat tersebut masih layak dikonsumsi atau tidak. Kemudian baca juga aturan pakai yang tertera pada etiket ataupun brosur obat, dan perhatikan juga waktu minum obatnya. Apabila sobat sehat menerima obat dengan golongan obat bebas ataupun bebas terbatas, maka gunakan obat tersebut dengan bijak dan jangan gunakan obat tersebut secara terus-menerus jika tidak diperlukan. Jika sobat sehat menerima keluhan setelah mengkonsumsi obat, maka bisa konsultasikan masalah tersebut kepada dokter ataupun petugas kesehatan yang ada di apotik. Nah, selanjutnya, kalau bisa jangan mencampur berbagai jenis obat dalam satu wadah yang padat. Usahakan simpan obat dalam kotak obat ataupun box obat secara rapih ataupun teratur. Jangan gunakan obat bersamaan dengan orang lain karena gejala yang kita rasakan belum tentu sama penyebabnya dengan yang orang lain rasakan. Maka perlu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter sebelum menggunakan obat. Untuk selanjutnya adalah informasi khusus yang penting juga kita ketahui. Yang pertama adalah obat dengan bentuk padat seperti contohnya tablet ataupun kapsul ditelan utuh dengan air. Jika tidak, sobat sehat bisa mengkonsumsinya dengan bantuan pisang ataupun roti. Nah, ada juga nih obat yang diperlakukan khusus, contohnya obat kunyah yang sebelumnya diminum itu harus dikunyah terlebih dahulu, kemudian obat effervescent yang harus dilarutkan terlebih dahulu dalam air, obat hisap yang harus diletakkan di rongga mulut kemudian dihisap, dan obat sublingual yang diletakkan di bawah lidah. Untuk obat dengan bentuk cair, wajib dikocok dahulu sebelum digunakan dan perhatikan juga takaran obat tersebut. Nah, ada juga obat cair yang tidak untuk ditelan seperti contohnya tetes. Ada tetes hidung, tetes mata, dan tetes telinga. Informasi khusus lainnya itu adalah aturan penggunaan obatnya. Jadi ada obat yang harus diminum tuh sebelum makan, sesudah makan. Ada yang diminumnya tuh berbarengan ketika kita makan. Jadi kita makan, terus kita minum obat, terus dilanjuti dengan makan. Terus ada juga yang harus kita perhatikan adalah ketika kita minum obat itu tidak boleh diberbarengi dengan makanan atau dengan obat-obat tertentu. Misalnya kayak kita minum obat A terus kita minum susu, itu tidak boleh karena akan menurunkan efektivitas obatnya atau efeknya tuh akan menurun gitu. Terus ada juga obat yang penggunaannya tuh ada jangka waktu tertentu, misalnya harus diminum setiap 6 jam, diminum harus setiap 8 jam, seperti itu. Terus juga ada, nah selanjutnya tuh hal yang harus kita perhatikan, apakah timbul gejala khusus ketika kita meminum atau mengonsumsi suatu obat, misalnya kayak gatal, perih, atau nyeri pada perut. Apabila misalnya mengalami tersebut ketika kita sudah minum obat, sebaiknya segera hubungi tenaga kesehatan terdekat untuk memastikan apakah yang kita alami itu adalah efek samping dari obat atau bukan gitu. Terus ketika kita sudah mengonsumsi obat, sebaiknya kembalikan obat ke tempat semula sesuai dengan tempat penyimpanan obatnya, Nah, selanjutnya ada poin C, yaitu simpan obat dengan benar. Nah, pada poin ini yang pertama tuh yang paling penting adalah jauhkan dari jangkauan anak-anak. Terus yang kedua itu simpan obat dalam kemasan aslinya dan ditutup rapat gitu. Dan yang paling penting adalah label pada kemasan tuh jangan dicopot. Karena kenapa? Karena di sini tuh berisi aturan pemakaian, terus tempat penyimpanan obatnya, terus sama tanggal kadaluarsanya gitu. Nah, terus untuk obat sebaiknya jangan ditinggalkan di dalam kendaraan dalam waktu yang lama. Karena kenapa? Karena suhu pada kendaraan, khususnya pada mobil nih ya, itu tidak stabil dan akan menyebabkan efek dari obatnya itu menurun seperti itu. Nah, untuk obat-obat bentuk cair jangan disimpan di lemari pendingin atau freezer. Agar kenapa? Agar tidak membeku, kecuali disebutkan pada etiket atau pada kemasan, pada cara penyimpanannya itu harus disimpan di freezer seperti itu. Nah, apabila ragu, tidak mengerti cara penggunaan obatnya, sebaiknya ditanyakan ke apoteker atau tenaga kesehatan terdekat seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, perkenalkan nama saya Bagastia Megana. Tadi kita sudah belajar tentang dagusi, dan katakan gunakan simpan. Sekarang kita akan belajar tentang BU, yaitu buang obat dengan benar. Nah, obat yang harus dibuang adalah yang pertama obatnya yang rusak, kedua adalah obat yang kadaluarsa. Nah, kerusakan obat dapat disebabkan karena apa sih? Pertama, karena kelembaban, udara yang lembab, kemudian sinar matahari, suhu, dan goncangan fisik. Nah, tanda obat yang rusak pertama terjadi perubahan warna, bau, atau rasa. Kemudian bentuk bisa pecah, retak, berlubang, atau menjadi bubuk. Nah, sediaan kapsul atau puyer, kemudian tablet itu lembab, lembek, basah, atau lengket. Nah, cairan atau salep atau krim menjadi keruh, kemudian mengental, mengendap, memisah, bahkan mengeras. Timbul noda atau bintik-bintik dan gas. Wadah atau kemasannya rusak, etiket tidak terbaca atau sobek. Nah, selanjutnya cara membuang obat. Nah, untuk menghindari penyalahgunaan obat rusak atau bekas wadah obat, pertama, untuk botol atau pot plastik, lepaskan etiket dan buka tutup botol atau pot terlebih dahulu, kemudian baru dibuang ke tempat sampah. Lanjut, box, dos atau tube, gunting terlebih dahulu, buang ke tempat sampah. Obat juga dapat dibuang dengan cara yang pertama, kemasannya dibuka lalu kita pendam ke dalam tanah. Kemudian dibakar, pastikan pembakaran itu memusnahkan seluruh obat. Baik, kesimpulannya adalah obat merupakan sarana atau komoditi kesehatan yang dapat memberikan manfaat apabila cara mendapatkannya, kemudian cara menggunakan, cara penyimpanan, dan cara membuangnya dilakukan dengan benar. Masyarakat banyak yang belum memahami masalah terkait penggunaan obat tersebut. Nah, semua komponen bangsa, baik organisasi masyarakat, organisasi sosial, organisasi profesi, dan juga masyarakat sendiri harus bersinergi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap obat. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk kalian yang ingin download leafletnya, kalian bisa cek description box. Di situ kami udah taruh linknya untuk kalian unduh leafletnya ya. Terima kasih.